Tidak pernah sekalipun terlintas dalam benak Neil Bentelman saat pindah ke Jakarta. Suatu hari akan terlibat masalah hukum yang panjang dan berbelit hingga berakhir dalam penjara selama 5 tahun lebih. Tetapi itulah yang terjadi. Neil Bentelman bersama seorang asisten guru dan 6 orang cleaning service dituduh melakukan aksi pelecehan pada 3 siswa yang masih belia. Sebuah kejahatan paling rendah sekaligus memalukan bagi profesi guru. Namun Tracy, istri Neil, dan rekan sejawat masih percaya Neil tidak melakukan apa yang dituduhkan. Pihak sekolah juga yakin Neil tidak bersalah dan terus mendukung Tracy mencari keadilan bagi suaminya. Neil Bentelman dan istrinya Tracy adalah pasangan suami istri guru asal Calgary, Kanada yang sangat berpengalaman. Neil adalah guru olahraga SMP dan Tracy mengajar di SD. Keduanya sudah cukup lama mengajar di Kanada hingga suatu hari menerima tawaran mengajar dari sebuah sekolah internasional kenamaan yang berlokasi di Jakarta Selatan. Sekolah berbahasa Inggris tersebut didirikan atas kerjasama 3 negara, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris. Hanya siswa dari kalangan berada dan berasal dari keluarga terpandang mampu bersekolah di sana karena uang sekolahnya memang sangat mahal. Dengan uang sekolah yang fantastis, para orang tua tentu berharap putra-putri mereka mendapat pendidikan dan fasilitas terbaik. Di sekolah prestisius itulah Neil dan Tracy mengajar. Keduanya jadi guru yang populer di kalangan siswa dan disegani rekan kerja berkat profesionalitas dan dedikasi mereka. Hingga suatu hari, mimpi buruk itu menghampiri mereka hingga merubah jalan hidup Neil Bentelman dan istrinya Tracy. Semua berawal di bulan Maret tahun 2014 ketika salah satu ibu dari siswa berinisial AK mengaku putranya mengalami pelecehan. Ibu tersebut menuduh pelakunya adalah sekelompok petugas cleaning service di sekolah. Para orang tua yang lain terkejut bukan main saat mendengar detail kejadian yang diceritakan oleh ibu dari AK. Semuanya jadi khawatir dan mulai menginterogasi putra-putri mereka terkait peristiwa tersebut. Tak berselang lama, di bulan April tahun 2014, ibu dari AK datang ke kantor polisi untuk melaporkan aksi pelecehan yang menimpa putranya, sambil membawa bukti berupa hasil visum yang menyatakan putranya tertular penyakit kelamin akibat kejadian tersebut. Di hadapan awak media yang ramai meliputnya, Ibunda AK menunjukkan lembaran hasil visum yang dijadikan bukti. Wanita itu menuntut pihak sekolah yang menurutnya lalai memberinya ganti rugi sebesar 12,5 juta dolar atau setara 185 miliar rupiah. Kabar terjadinya pelecehan yang menimpa siswa di sekolah prestisius tersebut memancing kemarahan publik. Bahkan jauh sebelum penyelidikan selesai, publik sudah lebih dulu memvonis pihak sekolah bersalah dan menuntut sekolah internasional tersebut ditutup. Berdasarkan pengakuan siswa AK, pelecehan terjadi selama 3 hari dalam toilet sekolah. Pelakunya adalah sekelompok petugas cleaning service di sekolah. Penyidik kemudian meminta bocil itu menunjukkan pelaku yang dimaksud dari deretan foto petugas cleaning service. Akhirnya pada tanggal 26 April tahun 2014, 6 petugas cleaning service ditangkap, 5 orang pria yang dituduh melakukan aksi pelecehan, dan 1 orang wanita sebagai kaki tangan yang berjaga di depan pintu toilet. Saat diinterogasi, keenamnya mengaku tidak melakukan apa yang dituduhkan kepada mereka. Namun setelah semalaman menjalani pemeriksaan, keesokannya satu persatu mulai mengaku. Sayang, di tengah pemeriksaan sedang berlangsung, salah satu petugas kebersihan pria yang diinterogasi nekat melakukan bundir dalam toilet di kantor polisi. Pihak kepolisian beralasan aksi pria itu karena merasa tertekan dan malu. Persidangan atas kasus pelecehan digelar pada bulan September tahun 2014. Meski tanpa bukti yang kuat, kelima petugas cleaning service dinyatakan bersalah atas dakwaan pelecehan.
4 petugas cleaning service pria masing-masing dijatuhi hukuman 8 tahun penjara, sedangkan seorang cleaning service wanita dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Di tengah persidangan berlangsung, beredar email dari seorang wali murid kepada wali murid lainnya. Isinya menceritakan pengakuan putranya yang katanya menyaksikan aksi pelecehan lain yang dilakukan oleh guru dan asisten pengajar. Pihak kepolisian mendapat sejumlah laporan dan akhirnya menetapkan 2 siswa selain AK sebagai korban. Mereka adalah AL dan DS. Pada tanggal 7 Juli tahun 2014 sekitar pukul 7 malam, Neil menerima telepon dari pihak kepolisian yang memintanya datang ke kantor polisi bersama asisten guru Ferdi Chong untuk memberikan keterangan atas tuduhan aksi pelecehan di sekolah. Seketika Neil merasa seperti sedang bermimpi buruk, sebuah firasat tidak baik yang akan merubah jalan kehidupannya. Keesokan harinya, Neil datang ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan bersama Ferdi, didampingi pengacara kondang Hotman Paris. Saat itu Neil berpikir pemeriksaan akan berjalan cepat karena tuduhan yang dilayangkan padanya hanya sebuah kesalahpahaman saja. Tetapi di luar dugaan, pemeriksaan berlangsung lama dan pada dini hari memasuki hari berikutnya, Neil dan Ferdi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan dengan tuduhan pelecehan dengan korban yang sekarang berkembang menjadi 3 orang, siswa AK, AL, dan DS. Ibu AK makin sering muncul di TV untuk memperjuangkan keadilan bagi putranya. Tuntutan ganti rugi yang dilayangkannya kepada pihak sekolah meningkat tajam dari 12,5 juta dolar menjadi 125 juta dolar atau saat ini setara 1 triliun rupiah lebih. Mengetahui hal itu, publik termasuk para wali murid yang lain mulai meragukan motif sebenarnya di balik semua usaha Ibu Aka. Apakah benar murni untuk memperjuangkan keadilan bagi putranya ataukah hanya mengejar ganti rugi material? Apalagi tak lama setelah itu, Aka bersama ibu dan ayahnya memutuskan untuk pindah ke Inggris. Kepindahan mereka membuat publik semakin curiga pada kasus tersebut. Persidangan Neil dan Ferdi berlangsung secara tertutup di PN Jaksel pada bulan Desember tahun 2014. Keduanya mengaku tidak bersalah atas dakwaan pelecehan. Meski tidak bisa menyaksikan jalannya persidangan, tetap saja banyak orang yang hadir di gedung pengadilan, termasuk awak media lokal dan luar negeri, yang meliput kasus tersebut serta para pendukung Neil. Persidangan berlangsung selama 4 bulan. Pada bulan April tahun 2015, sesuai dugaan tim pembela, Neil Bentelman dan Ferdi dinyatakan bersalah dan keduanya dijatuhi masing-masing 10 tahun penjara. Neil dan Ferdi menyatakan banding atas keputusan tersebut. Selama menunggu hasil banding, keduanya masuk dalam tahanan Cipinang, sedangkan Tracy selama suaminya ditahan masih terus berjuang untuk membebaskannya. Pihak sekolah merasa ada banyak bukti yang diabaikan selama persidangan berlangsung. Mereka kemudian menyewa detektif swasta untuk melakukan penyelidikan mandiri. Hasilnya ditemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Neil adalah seorang guru berdedikasi yang tidak pernah terlibat kejahatan apapun selama mengajar. Tidak ditemukan DNA atau sidik jari dalam kantor Neil dan ruang guru, di mana para korban mengaku pelecehan itu terjadi. Tidak ada saksi yang melihat kejadian, padahal ruangan kantor Neil berdinding kaca tembus pandang dan terletak di area orang berlalu lalang. Sedangkan para pelaku mengaku peristiwa terjadi selama jam pelajaran saat seharusnya banyak orang yang ada di sekolah. Selain itu, polisi tidak berhasil menemukan ramuan biru dan batu yang diakui korban digunakan oleh pelaku selama beraksi. Berdasarkan semua penemuan tersebut, penyelidik swasta yang disewa pihak sekolah menarik kesimpulan bahwa peristiwa pelecehan tersebut tidak pernah terjadi. Pada bulan Agustus tahun 2016, Pengadilan Tinggi Jakarta mengabulkan tuntutan banding pihak Neil dan Ferdi dan keduanya dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Keputusan itu diambil oleh pihak PT karena kurangnya bukti dalam kasus tersebut. Sayangnya, baru beberapa hari menghirup udara bebas, PT merubah keputusan mereka dengan menolak banding Neil dan Ferdi, bahkan menambah setahun hukuman menjadi 11 tahun.
Neil dan Ferdi hanya bisa pasrah ketika mereka ditangkap dan kembali masuk tahanan untuk menjalani hukuman. Setelah semua usaha hukum bagi pembebasan Neil dan Ferdi menemui kegagalan, langkah terakhir untuk membebaskan Neil adalah lewat jalur diplomasi. Pemerintah Kanada, melalui Perdana Menteri saat itu, menyatakan rasa prihatin serta simpati atas apa yang menimpa warga negaranya di Indonesia. Mereka melakukan sejumlah pendekatan diplomasi kepada pemerintah Indonesia terkait permasalahan Neil. Akhirnya 5 tahun kemudian, pada tanggal 19 Juni tahun 2019, Presiden Joko Widodo secara khusus memberikan gerasi kepada Neil Bentelman. Pada tanggal 12 Juli tahun 2019, Neil pun dibebaskan dari Cipinang. Sedangkan Ferdi Ciong dan kelima terdakwa lainnya dibebaskan secara bersyarat pada tahun yang sama. Setelah dibebaskan, Neil dan Tracy kembali ke Kanada. Perasaan bahagia dan lega akhirnya bisa melihat lagi tanah air tercinta. Sedangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan wali murid AK kepada pihak sekolah senilai 1 triliun rupiah lebih ditolak oleh PN Jaksel. Tetapi ibu siswa AK yang sejak awal paling vokal menyuarakan keadilan bagi putranya mengaku tidak akan berhenti berjuang. Dia tetap percaya Neil Bentelman telah melecehkan putranya walaupun banyak orang mencemoohnya materialistis. Pada tahun 2021, wali murid AK kembali melayangkan gugatan ganti rugi material lewat PN Jaksel kepada pihak sekolah, para terdakwa, dan perusahaan outsource yang menempatkan ke-6 petugas cleaning service di sekolah. Para pihak digugat ganti rugi masing-masing senilai 350 miliar rupiah. Akhirnya, PN Jaksel hanya mengabulkan gugatan sebesar 1 miliar rupiah yang wajib dibayarkan oleh para tergugat sesuai kemampuan mereka. Dalam kasus ini, tidak ada saksi mata yang menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut terjadi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan ada 18 petugas cleaning service dari total 23 petugas di sekolah yang terpapar penyakit kelamin menular. Tetapi, apakah itu cukup menjadi bukti bahwa ke-6 petugas cleaning service memang bersalah? Sedangkan korban AK yang awalnya dinyatakan positif menderita penyakit yang sama, belakangan terbukti negatif. Opini publik ternyata sangat berpengaruh dalam menentukan jalannya persidangan dan pengambilan putusan. Namun benar atau tidaknya tuduhan wali murid korban AK selamanya tidak akan bisa memulihkan reputasi Neil Bentelman yang tercoreng akibat putusan bersalah. Seumur hidupnya, Neil akan menyandang status terhukum karena dia bebas setelah mendapat gerasi, yang artinya tidak menghapus kejahatannya. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus hari ini. Bila kalian suka dengan kasus yang Weekly bahas, terus dukung channel ini dengan membagikannya pada teman dan sahabat. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.